Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gila Gulat. Mari kita review episode Monday Night Raw tanggal 8 April 2025, yang mana kita diberikan match keren banget guys, 6-man tag. Saya harus mention itu dari awal karena saya sangat puas menonton Raw di awal-awalnya guys. Tapi di menjelang ending agak ngantuk, tapi sampai di ending pamungkas kita dapat another tambahan bumbu lagi untuk triple threat main event WrestleMania malam pertama kita guys ya, yaitu Rollins tidak jadi curb stomp Heyman dan dia minta balas budi juga ke Heyman. Owe him a favor once again. Favor, open favor ini namanya guys ya. Nggak ada open enders, nggak ada open mic ya. Open favor guys ya. Kita bahas apa aja yang terjadi di Raw hari ini. Build up untuk Mania, 2 Raw sebelum Mania, dan minggu depan langsung go home show-nya guys ya. Kita bahas lengkap di Gulat Review. Di opening segment untuk Raw hari ini kita ada Adam Pearce yang ingin menyambut wanita-wanita yang akan berlaga untuk memperebutkan Women's World Championship yang sudah dipajang di depannya. Dia pertama manggil championnya Io Sky, terus dipanggil lagi Bianca Belair dengan sebutan opponent atau penantang guys ya. Terus dia panggil lagi satu orang yaitu Rhea Ripley. Dia nyebut Rhea Ripley aja, dia nggak nyebut penantang. Cuma salahnya Adam Pearce ngebots dianya. Dia panggil Rhea Ripley representing Judgment Day. Lupa dia kalau Rhea Ripley udah bukan Judgment Day lagi, atau dia nggak fokus aja gitu loh. Tapi tetap aja dicuekin dan nggak disebut sebagai kesalahan oleh komentator juga. Adam Pearce juga nggak yang mengkoreksinya gitu loh. Masuklah ketiga-tiganya, dan Adam Pearce hanya ingin ngomong, hanya ingin menentukan kalau kekacauan yang terjadi sebelumnya itu kesalahan saya. Katanya dia minta maaf, dan ini membuat dia udah muak melihat apa yang terjadi, dan akhirnya dia menentukan official match Women's World Champion akan jadi triple threat, di mana Io Sky versus Bianca versus Rhea Ripley, dan dia udah siapin kontraknya, tanda tangan aja nih udah gitu loh. Bianca ngomong dulu, dia kesel dong. Saya sudah melakukan apapun yang diminta untuk dapat spot WrestleMania lawan Io Sky. Saya sudah menang Elimination Chamber, saya sudah jadi wasit kemarin juga. Dan Rhea Ripley enak banget, cuma marah-marah doang, datang ganggu-ganggu doang, dapat match gitu loh. Tapi bukan berarti saya akan lengah, bukan berarti saya akan mundur. Saya tetap akan bisa melewati Rhea Ripley untuk mendapatkan titlenya Io Sky guys ya. Dan mereka sempat face to face gitu. Rhea Ripley juga sudah tanda tangan. Dapat lagi momen di mana Io Sky tidak dipeduliin sama Bianca sama Rhea Ripley di sini guys ya. Kalau saya bilang momen opening ini memang agak rasa kurang, karena kita tahu akan terjadi triple threat. Ini cuma dapat spot aja biar makin dimantapkan. Cuma momen Io Sky diremehkan atau ditampol begitu, tidak dipedulikan, itu kayak pengulangan aja kalau saya bilang guys ya. 3 kali loh itu, 3 atau 4 kali ya mereka melakukan itu. Dan saya merasa kayak agak kurang segmen opening di hari ini. Ini cocoknya segmennya bukan di opening, malah cocoknya malah di tengah-tengah kali guys. Terus ada momen Io Sky yang sudah kesal banget tuh, terus dia lompat springboard dropkick, membuat Rhea dan Bianca jadi terjatuh dan menjadikan Io Sky yang marah itu ambil title-nya dan keluar gitu loh. Tapi tetap dia merasa diremehkan dan tidak diperhitungkan, dan malah lebih termotivasi untuk tetap mempertahankan title-nya. Dengan apa yang saya lihat di segmen tadi, saya pribadi merasa ini Io Sky akan retain guys, karena Rhea Ripley sama Bianca ini terlalu fokus antara mereka berdua aja. Mereka melupakan Io Sky ini yang bisa saja tetap akan retain dengan kelincahan yang dia miliki, dengan serangan tiba-tiba atau mencuri kemenangan nantinya bisa. Sekali lagi karena Bianca sama Rhea Ripley terlalu fokus dengan tensi perseteruan mereka gitu loh. Jadi story-nya gitu. Kalau saya bilang di match WrestleMania nanti Io Sky yang diremehkan, justru Io Sky yang bisa mencuri kemenangan guys. Ini early prediction saya untuk match Women's World Championship ini, yang saya duga akan jadi match opening di, kalau nggak malam kedua, malam pertama, karena pasti akan seru. Udah tanda tangan kontrak semua, Io Sky juga tanda tangan kontrak, berarti udah resmi guys ya, kita akan dapat triple threat. Match pertama yang kita dapatkan di sini adalah Intercontinental Championship loh guys. Lyra lawan Bayley. Saya sudah prediksi Lyra akan retain di sini,
Karena saya berpikir Bayley tidak seharusnya ngincar mid-card title, karena Bayley itu kelasnya main eventer. Soalnya kalau Bayley menang jadi Intercontinental title di momen sekarang ini, itu akan cukup merusak momentum bagi low card atau mid card woman yang ada gitu loh. Kayak Maxine, kayak Natalia. Jadi membuat kans mereka makin sulit untuk ngincar title tersebut gitu. Jadi menurut saya bagusnya Bayley ntar dulu kalau mau ngincar title, dan memang benar Lyra berhasil menang di sini. Lyra sama Bayley ini sama-sama babyface, dan mereka bahkan akan menjadi tag team di Gauntlet match SmackDown besok untuk dapat kesempatan lawan tag team championship di WrestleMania. Mungkin mereka akan menang di situ, guys. Mungkin mereka akan menang dan melaju lawan Liv Morgan dan juga Raquel, biar ada star power yang kuat lah untuk perebutan tag team title woman ini, guys ya. Terus di ending tuh Bayley mau diajak salaman sama Lyra, tapi dia kayak nggak mau gitu. Terus Bayley akhirnya memutuskan untuk balik lagi, terus dia memeluk Lyra. Jadi agak ada momen kayak dia kesal dia kalah, tapi ada momen dia akhirnya ya udahlah, dia udah kalah, dia tetap partneran, tetap berteman dengan Lyra Valkyria. Dan yang saya lihat di sini, match opening ini di treatment Lyra sama Bayley tuh kayak match penting setara, kalau saya bilang ya, level kualitas match itu setara Saturday Night Main Event lah, event spesial gitu loh. Mereka kasih kualitas yang bagus di sini, guys. Walaupun gak terlalu spektakuler ya, tapi saya cukup apresiasi usaha mereka untuk membuat matchnya terasa sangat penting, intens, kompetisi sangat kerasa, dan kualitas teknik mereka masing-masing ditunjukkan di match ini, dan saya enjoy untuk match ini. Ditambah lagi, abis itu kita dikasih match yang mantap juga, guys. Tapi kita bahas nanti, karena ada hal yang lain yang terjadi, guys ya. Setelah match dari Bayley itu, kita dapat Katie Kelly wawancara dengan Ludwig Kaiser, dan Ludwig Kaiser kecewa karena WWE tidak menyiapkan untuk dia sebuah hal untuk WrestleMania 41. Tapi dia, kalau memang WWE nggak memperhatikan itu, dia akan melakukan suatu hal. Ibaratnya dia akan mengancam sesuatu lah, bagian-bagian dari usaha dia untuk dapat sebuah hal di WrestleMania 41. Mungkin dia akan dapat spot match rame-rame mungkin, guys ya, kalau WWE nyiapin itu di WrestleMania. Bisa juga ini berkaitan dengan Gunta, karena Ludwig nyebut Gunta juga, kata dia masih support banget sama Gunta. Jadi mungkin ada keterlibatan Ludwig juga di match Jey Uso dengan Gunta di Mania besok. Terus menarik lagi, guys, happy banget saya di segmen ini. Kenapa? Ada AJ Styles diwawancara soal video dengan Logan Paul. AJ Styles berapi-api untuk mengalahkan Logan Paul, ngasih paham lah Logan Paul. Kemudian Karrion Kross datang bersama Scarlett. Karrion Kross kayak ngasih tahu ke AJ Styles itu, kalau kamu harus menang, karena kalau kamu kalah kita semua kalah ini gitu. Jadi kayak filosofinya tuh Karrion Kross tuh kayak support AJ, karena AJ ini kayak jadi andalan lah untuk nama baik WWE untuk mengalahkan Logan Paul. Itu kayak mind games yang dilakukan oleh Karrion Kross ke AJ Styles ini. AJ Styles, ya udah, kalau kamu meragukan saya, katanya, saya akan buktikan kemampuan saya. Match minggu depan mereka, guys. Karrion Kross lawan AJ Styles, guys. Oh, seneng banget saya. Pasti Logan Paul ganggu itu di matchnya. Tapi Karrion Kross dapat match di Raw. Wah, itu juga sesuatu yang langka, guys. Makanya saya happy. Minggu depan kita lihat Scarlett Ululu akan entrance lagi. Let's go. Nah, ini match yang saya bilang, guys. Oh, ini match terbaik, bro. 6-man tag team match. LWO Dragon League Cruz del Toro Hawkin Wild melawan Creed Brothers dan El Grande Americano, yaitu Chad Gable yang pakai topeng ya, kita tahu itu semua. Apalagi dia dipasangin sama di Creed Brothers ini kan kayak, ya ini bener Chad Gable. Cuma masih aja WWE bilang bukan Chad Gable. Ada yang bilang ini Chad Gable, bukan Chad Gable. Terus penonton teriak tuh lucu banget, guys. Penonton bilang gini, let's go Gable, he is not, kalau nggak salah. Let's go Gable, he is not gitu. Oke banget. Nggak tahu ya, saya heran aja. Mungkin karena jarang kita dikasih kualitas full lucha libre yang terjadi di match ini. Divingnya, moonsaultnya, gerakan kompaknya. Saya kayak ngerasa memang harusnya gini WWE bikin 6-man tag itu yang kayak begini gitu loh. Saya lihat trios title match di Dynasty kemarin, tipikalnya gini juga. Walaupun mereka bukan full luchador, guys ya, tapi mereka ngasih serangan kompak, bertubi-tubi. Itu elemen 6-man tag yang saya harapkan di setiap match 6-man tag yang ada gitu loh, di WWE. Dan match ini hiburan banget bagi saya, bagi kita semuanya. Jadi kayak WWE itu ya, ada yang bilang juga dari komen. Jadi kayak WWE itu ngasih tahu kita kalau kita juga bisa bikin yang kayak Dynasty.
Kita juga bisa bikin match yang seru gitu. Nah ini pembuktiannya. Cuma jarang dikasih kesempatan aja. Saya berharap sebulan sekali lah kasih match kayak begini. Happy saya guys nontonnya guys. Match ini dimenangkan oleh El Grande Americano dan juga Creed Brothers untuk penekanan feud-nya juga. Karena ini untuk memberikan cerita menuju WrestleMania match. Dalam endingnya kita lihat Chad Gable, El Grande Americano curang. Dia pakai besi di kepalanya untuk menghempas lawannya, Dragon Lee kalau nggak salah. Dia headbutt Dragon Lee ke bawah, itu kan diving itu, terus kunci menang. Mysterio sempat dia headbutt juga kepalanya Mysterio karena sini sudah ada besinya guys ya, jadi kerasa ya di kayfabe sakit gitu lah. Nah ini membuat LW kalah karena kecurangan. Mysterio kesel banget tuh. Nah setelah beberapa segmen Mysterio ke Adam Pearce minta match lawan El Grande Americano di WrestleMania dan langsung disetujui sama Adam Pearce guys. Cuma minta doang Mysterio, saya mau match lawan El Grande. Ya karena saya respect sama kamu. Yes, official tuh. Tiba-tiba official aja match El Grande sama Mysterio. Saya merasa agak dadakan. Yes, it's okay kalau saya bilang. Ini bisa jadi match tambahan yang menarik untuk disaksikan. Rey Mysterio dapat match, Chad Gable lawannya guys. El Grande Americano ini. Harus tambah stipulasi kalau saya bilang. Untuk membuat match ini menjadi meaningful. Yaitu mask versus mask. Topeng lawan topeng. Dengan begitu bisa di-reveal tuh siapa di balik El Grande. Kita tahu Chad Gable lah, cuma akan sangat memuaskan kalau di Mania nanti diungkap. Tapi ada poin ini guys, terasa terlalu dini kalau ada mask versus mask. Soalnya cuma kayaknya sebulan lebih Gable mainan pakai topeng ini, terus nanti akan langsung di-reveal di Mania. Ada poin itu. Jadi kemungkinan mask versus mask mungkin berkurang juga gara-gara poin itu. Terus mungkin bisa dilanjutkan di Backlash. Tapi saya sangat berharap lebih meaningful itu aja. Saya poinnya pengennya mask versus mask, Mysterio melawan Gable. Cuma satu Raw lagi loh untuk build up-nya. Agak berisiko memang, tapi saya menginginkan itu guys. Kita dapat match itu resmi hari ini. Dapat triple threat women's sudah diganti. Kita dapat Mysterio lawan El Grande Americano. Terus kita dapat promo Liv Morgan sama Raquel yang siap untuk lawan siapapun penantangnya di SmackDown besok. Kemudian kita dapat segmen Gunther yang sebenarnya datang mau promo, tapi belum dia ngomong, Jey Uso langsung menginterupsinya. Dan Jey Uso ini attitude-nya diperlihatkan jauh berbeda daripada excitement attitude yang biasanya dia lakukan setiap entrance, setiap kemunculannya. Karena dia baru saja dapat musibah minggu lalu guys ya, karena saudaranya Jimmy Uso itu dibuat berdarah, disiksa oleh seorang Gunther. Nah itu membuat dia berubah hari ini, completely change. Nah, dia mengungkap di depan Gunther. Gunther mau ngomong, tampol mic-nya, gak jadi ngomong Gunther. Gunther diem aja di segmen ini. Jey Uso dikasih spotlight full guys, pakai hitam-hitam, kacamatanya hitam. Serius dia nggak mau yit. Penonton udah siap mau yit sama dia tuh, tapi penonton yit sendiri ibaratnya guys. Jey Uso nggak mau yit sama sekali. Pas dia ngomong penonton yat. Jey Uso bilang tahan. 2 kali tuh tahan. Tapi masih ada yang yit gitu. Akhirnya hilang juga yitnya akhirnya. Jey Uso ngomong ke Gunther. Dia kayak nanya dulu sama Gunther, kamu kalau sama keluargamu, ke orang tuamu ngomongin soal apa? Ngomongin soal keluarga kan? Saya kemarin ngomong ke ibu saya, kalau abang saya Jimmy gara-gara kau hajar kemarin berdarah-darah, dia harus dijahit 15 jahitan. Saya harus ngomong gitu ke orang tua saya. Saya waktu itu takut. Saya merasa tidak ada yang bisa menolong lagi. Putus asa dengan apa situasi yang dia dapatkan kemarin. Membuat dia tertekan lah ibaratnya guys ya. Tapi dengan panjang lebar dia jelaskan. Setelah itu dia bilang, sekarang saya tidak takut lagi. Dan dia bertekad untuk menjadi seseorang yang lebih brutal, yang berbeda dari sekarang nanti di WrestleMania. Gunther, kamu siap-siap. Pamitan sama anak dan istrimu. Peluk mereka. Karena di WrestleMania kamu akan aku hajar habis-habisan. Kamu gak akan menduga apa yang aku lakukan kepada dirimu. Jey Uso yakin bakal mengalahkan Gunther untuk dirinya, untuk Jimmy, dan untuk keluarganya. Dia akan meninggalkan Las Vegas sebagai World Heavyweight Champion. Poin yang kita dapatkan di sini adalah Jey Uso punya motivasi lebih besar. Sesimpel itu aja. Dengan yang sebelumnya Jey Uso merasa di promo-promo sebelumnya guys ya, Jey Uso merasa dia harus mendapatkan ini untuk pembuktian dia sebagai single player. Nah sekarang motivasi Jey Uso lebih daripada itu. Dia mau menang title, mau menang ngalahin Gunther
Bukan hanya untuk dia, tapi untuk nama baik keluarganya, untuk membalaskan dendam saudaranya, yaitu Jimmy Uso. Itu aja sebenarnya poinnya. Cuma WWE memainkan karakter Jey Uso dengan memberikan kita ini Jey Uso yang serius, Jey Uso yang nggak yang yit. Karena Jey Uso yang itu tidak pantas dapat main event. Jey Uso yang ini, kayaknya terlihat sangat pantas dapat opening ya. Sorry. Yang jelas yang kita dapatkan sini, Jey Uso punya motivasi lebih aja dari keterlibatan Jimmy. Jadi dia kayak heran, kamu kenapa harus melibatkan keluarga, kenapa harus melibatkan Jimmy gitu. Tapi jelas dengan begini emosinya terasa lebih besar. Niat WWE untuk build up cerita menjelang Mania lebih terasa. Banyak yang bilang Gunta nggak dikasih ngomong karena biar menyelamatkan Jey Uso tidak dihardik Gunta. Bukan itu poinnya guys. Poinnya adalah memang ini untuk memperdalam, menekankan dari sisi Jey Uso-nya. Jadi Gunta hanya bisa ya diam terdiam dan melihat itu. Tapi kita tahu lah guys ya, kalau Gunta dikasih kesempatan ngomong mungkin itu akan sedikit menutup spotlightnya Jey Uso. Dan kalau secara kayfabe, kalau Gunta ngomong mungkin akan brawl. Karena tadi ada yang expect harusnya brawl nih biar lebih mantap. Sabar guys, brawl tuh go home show biasanya. Kita akan dapatkan brawlnya minggu depan. Terakhir tuh. Cuma opening doang mah, jangan terlalu berharap tinggi guys. Bahkan mungkin bukan opening, gak tahu juga kita. Let's go, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu match New Day lawan War Raiders for World Tag Team Championship. Saya nggak ngerti kenapa New Day sengaja membuat matchnya DQ tuh, heran saya. Padahal mereka kan termotivasi untuk ngincar championship-nya. Apa misi mereka mungkin untuk membuat War Raiders terancam atau War Raiders jadi lebih tidak 100% nanti di pertemuan berikutnya. Dengan DQ ini jadi mungkin New Day bisa minta rematch ke Adam Pearce. Tapi kan Adam Pearce tahu kan DQ-nya ya karena dipancing New Day, bukan murni karena Ivar. Jadi di match ini endingnya New Day itu ambil kursi. Saya nggak lihat sepenuhnya guys, karena bagian ini saya ngantuk. Karena menjelang ending tuh Xavier Woods tuh bawa kursi ke atas, wasit nggak lihat. Pada saat Ivar dapat kursi dan dia hantam Xavier Woods, wasit lihat, langsung di DQ di situ. Karena memang New Day yang mau mancing Ivar. Dan masih DQ, cancel title-nya, tetap still War Raiders. Cuma di momen setelah match, New Day ini secara heel menghajar Ivar dan juga Eric. Nah, poin Eric cedera leher jadi diangkat. Eric cedera leher ini beberapa kali Michael Cole nyebut tuh dalam match-nya. Pas di ending, lehernya Eric mau dipatahin tuh sama Kofi sama Xavier Woods di kursi. Tapi untung ada security dan semuanya memisahin. Nah, kita tahu ini akan jadi rematch guys. Mungkin di Mania New Day kemungkinan akan menang, karena di sini ceritanya New Day sudah bisa melumpuhkan lah ibaratnya. Jadi di match mereka nanti seperti saya bilang tadi, War Raiders tidak akan 100% dan leher pasti akan jadi bahan untuk memudahkan kemenangan New Day nantinya dengan taste yang heelish ya, atau secara heel menangnya. Itu yang jadi ekspektasi kita. Mungkin di Mania. Dan itu akan jadi spesial untuk New Day dapat tag team lagi. Karena menurut saya New Day menang title itu sangat penting bagi pengembangan karakter heel-nya New Day ini. Mereka udah heel nih guys. Saya merasa kayak heel mereka ini biar terasa signifikan harus ada title, walaupun cuma sekali mungkin dapat titlenya. Dan itu saya yakin akan mereka dapatkan di WrestleMania. Kenapa saya merasa match ini ngantuk dan saya dari awal juga ngerasa ini match bakalan tidak memuaskan, bakalan kerasa gak penting, adalah di kursi komentator ada tamu yang mempromosikan acara roasting WrestleMania, Roast of WrestleMania. Tony siapa gitu namanya. Saya sudah tahu tuh dia terlibat dalam komentator ngomongin soal acara roastingnya itu. Berarti matchnya nggak penting guys. Yang lebih penting kan promo roastingnya itu. Memang benar ternyata isinya itu. Terus kita dapat match Penta Dominic. Nah ini ceritanya dari awal guys. Jadi sebelum Raw, Adam Pearce mengumumkan kalau Intercontinental title akan diperebutkan secara Fatal 4-Way, di mana Penta, Bron Breakker, Balor dan Dominic yang akan bertarung. Nah, tiba-tiba ada Dominic ini jadi pertanyaan dong. Adam Pearce ngumumin itu guys, official. Nah di hari ini Balor ketemu dong sama Dominic di markas. Terus Balor mempertanyakan kenapa Dominic tiba-tiba masuk gitu. Kenapa kita ada dalam match ini gitu. Terus Liv Morgan tekanin, ini kayaknya Liv Morgan yang bantu Dominic mungkin, atau Dominic yang bantu dirinya sendiri untuk masuk ke title match ini. Liv Morgan masuk akal bilangnya ke Balor, kan lebih baik 2 daripada 1 yang masuk ke title match itu. Jadi kalau
kansnya lebih besar Judgment Day dapat title kalau dua-dua anggotanya masuk gitu. Terus Balor, oh iya juga ya. Cuman Balor tekanin ke Dominic, kamu kayaknya memang belum pantas, belum layak, belum kuat untuk dapat title kalau begitu. Nah, kamu harus buktiin Dominic. Tapi Dominic udah mulai agak kesal pas Balor ngeritik dia. Terus ditambah dengan kamu harus buktiin di match lawan Penta ini. Oh iya, jadi Dominic punya motivasi gitu. Nah, tensi antara mereka berdua memang nggak berkembang guys. Tensinya begitu-begitu aja. Tensinya Balor sama Dominic. Saya nggak rasa ada perkembangan. Makanya saya agak kaget ketika Peace langsung ngumumin akan ada Dominic masuk Intercontinental title match ini gitu. Tapi memang sepertinya hal utamanya cerita Judgment Day untuk Intercontinental title guys. Title-nya nomor 2 kalau saya bilang. Lebih ke story Judgment Day-nya ini. Bisa jadi Judgment Day gak menang dua-duanya di Mania. Retain itu Bron Breakker. Karena lebih ke poin ceritanya. Nah, drama Judgment Day ini yang kita nantikan untuk match Intercontinental memang sebenarnya. Tapi akan sangat menarik ketika mereka nanti adu pukul. Karena kan Fatal 4-Way ini bukan tag team. Fatal 4-Way adu pukul. Jelas ini harus terjadi. Diawali dengan tidak sengaja, mungkin begitu guys. Anyway, Penta sama Dominic berlaga sebelum main event. Jelas Penta menang di sini, cuma Dominic bisa memberikan perlawanan yang mantap guys. Bahkan penonton itu ada yang teriak let's go Dom. Let's go Dom guys. Kok bisa? Itu juga mengherankan bagi Michael Cole. Lah, kenapa penonton pada menyemangati Dominic? Dominic ini selama bertahun-tahun dibenci, dibu terus. Sekarang agak langka memang penonton teriak mendukung Dominic. Let's go Dom. Let's go Dom. Apakah ini indikasi kalau fans menerima kalau Dominic akan jadi babyface pada saat nanti feud dengan Balor guys? It could happen. Itu bisa terjadi guys. Match ini dimenangkan Penta jelas. Dominic kalah. Tapi setelah match kali itu sama Dominic menghajar Penta. Terus Bron Breakker bantu, istilahnya kayak biar Penta nggak dikeroyok lah gitu. Walaupun Bron Breakker datang juga nge-spear semuanya gitu. Nge-spear Carlito, nge-spear Dominic, nge-spear Penta juga. Ada momen Balor datang, Balor bisa menghajar Bron Breakker. Terus Balor ambil title, tunjukkan titlenya. Dia mau sempat hajar ke Penta, pas ke Dominic dia nggak jadi. Terus Bron Breakker mau spear dia kabur gitu. Nah, tensi Dominic Balor adalah kunci cerita utama dari bout Intercontinental title Fatal 4-Way ini guys ya. Saya masih merasa mungkin kemungkinan besar Bron Breakker akan retain. Sambil kita ke momen penting, ending dari Raw hari ini diisi dengan promo build up triple threat once again. 2 minggu berturut-turut kita dapat cerita ini guys ya. Kita harus tahu klarifikasi ataupun jawaban dari Heyman terkait drama best friend, tribal chief, wise man minggu lalu yang bikin Heyman nangis. Heyman menekankan di sini. Poin pertama, dia akan selalu setia dengan tribal chiefnya katanya. Saya heran di poin kedua. Dia juga bilang saya akan selalu setia dengan best friend dia CM Punk. Dia setia kedua-duanya, satu doang harusnya dong wise man. Setia kedua-duanya guys. Poin 1 dan poin 2 tuh dia setia ke best friend dan juga tribal chiefnya gitu. Setia dia di dua-duanya gitu. Jadi tidak akan ada pengkhianatan. Berarti mungkin Heyman mendampingi Punk ya sekedar mendampingi, bukan berarti memihak full atau bahkan membantu kemenangan. Lebih ke pendampingan secara emosional guys. Itu penekanan Heyman di sini guys ya. Kesetiaan dia kepada dua orang itu. Sebelum Heyman mau jelasin sesuatu yang mau dia tekankan secara jelas, dia mau ngapain mau apa, Seth Rollins memotongnya. Panjang lebar tuh. Habis itu Rollins ngomong guys. Ini kita lihat poin-poinnya guys ya. Saya dapat dari website ini. Seth Rollins bertanya kepada Heyman nih, sebenarnya kamu di pihak mana? Nggak bisa pihak dua-duanya, kata Rollins. Terus Rollins tekanin satu persatu. Mulai dari Roman dulu. Kamu bilang kamu di pihaknya Roman. Roman tuh tidak ada pedulinya sama kamu, kata si Rollins guys ya. Dan dia nggak respect sama kamu. Kamu hanya dimintain tolong doang, hanya asisten doang bagi Roman. Buktinya setelah WrestleMania 40, Roman out, kamu ditinggal sendiri bersama solo, bersama bloodline yang tersisa, dan kamu bahkan dihajar, dibanting ke meja. Roman nggak bantu. Mana Roman? Nggak ada yang nggak bantu kamu dia. Rollins mengkaitkan dengan anaknya Heyman. Bagaimana perasaan anakmu melihat bapaknya dibanting begitu? Nah, ini dia coba mengkaitkan segi emosional biar Heyman mempertimbangkan kesetiaannya itu dengan Roman. Jadi kayak Rollins tuh membuka poin-poin untuk menguatkan alasan kalau Roman ini tidak layak disetiain. Terus soal best friendnya si CM Punk itu keluar selama 10 tahun dari WWE
Dan di luar dia mencoba untuk menghancurkan WWE, yang dimana Rollins klaim kalau ini dibangun oleh seorang Heyman. Ibaratnya Heyman membangun WWE, ibaratnya ya, membuat WWE menjadi nama besar seperti ini. Sebentar CM Punk pas out, dia coba menghancurkan ini semua gitu. Poin yang sering diungkapin Rollins guys ya. Dan untuk War Games, yang mana ini jadi favornya CM Punk bantu di War Games, kamu kan tahu Heyman, saya pilihan pertama kata Rollins guys. Memang bener. Kan orang OG datang untuk minta bantu Rollins gak mau. Bantu Roman lagi gak mau dia. Nah CM Punk adalah pilihan berikutnya, atau pilihan terakhir. Nah CM Punk ini mau bantu di War Games, bukan dia mau nolong si Heyman. Kata Rollins ini ngeklaim ke Paul Heyman, dia bukan mau bantu kamu, dia cuma mau bantuan kamu. Balas budi ini yang dia mau. Dia membantu itu mengharapkan imbalan balas budi favor ini. Bukan dia sayang ataupun ingin membantu dirimu, kata si Rollins. Dan memang itu poin yang benar semua. Rollins itu mencoba menyadarkan Heyman, dua-duanya tidak patut disetiain. Itu poinnya guys. Punk itu bukan teman terbaiknya Heyman. Nah Rollins menawarkan, lebih baik kamu keluar aja dari situasi ini, gak usah ikut campur, biar Triple Threat lebih fokus ke saya menghajar mereka berdua, kata Rollins. Atau lebih mudahnya, kamu saya keluarkan dari hal ini dengan saya hajar kamu, yaitu curb stomp dia gitu. Jadi Rollins menawarkan untuk curb stomp Heyman, biar Heyman ya udah keluar aja sekalian, gak usah pilih dua-duanya gitu loh. Dia mulai mancing CM Punk keluar guys. Roman kan gak ada nih, dia mancing CM Punk keluar dengan dorong-dorong Heyman didorong-dorong tampol-tambolnya. Terus Heyman kayak melawan gitu, marah, jangan berani-berani kau menyentuhku tuh. Rollins dengan lebih ini kamu jadi lebih mudah Rollins untuk ngejegal dia sampai ujung, dorong dia CM Punk keluar untuk bantu si Heyman. Dia hajar tuh Rollins. Rollins sudah mau di curb stomp oleh CM Punk di steel step. Rollins naik, CM Punk naik, CM Punk yang kena curb stomp. Nah, ada poin di mana Heyman ngecek CM Punk dengan posisi merangkak, itu sangat manis untuk di curb stomp. Rollins sudah bersiap curb stomp, Heyman gak sadar. Rollins pas mau curb stomp, palanya Heyman di sini guys, dia cancel. Dia curb stomp di sampingnya aja. Saya kira itu Heyman menghindar, tapi ternyata memang sengaja Rollins tidak curb stomp Heyman dengan bilang, now you owe me a favor. Sekarang kamu yang berhutang balas budi kepada diriku. Rollins bilang dia gak jadi curb stomp, Heyman harus balas itu sebagai hutang budi karena nggak di curb stomp gitu. And that's it. That's the ending. Yang kita bisa lihat di sini. Rollins bilang Heyman hutang favor. Ini menambah elemen baru, menambah bumbu baru untuk memperkuat peran Heyman di Triple Threat ini guys. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Heyman tuh akan jadi kunci. Dan ditambah lagi, ini ditekankan lagi, Heyman kunci jelas. Dengan Rollins ngeklaim kalau Heyman hutang favor juga sama dia. Nah, apa favornya lagi? Misteri lagi tuh apa favornya. Ini bukti kalau WWE mungkin notice dengan fantasi booking para fans tentang yang mungkin jadi Paul Heyman guy adalah Rollins. Nah, favornya itu semua ini sudah direncanakan. Rollins itu selama ini sudah memang kerjasama dengan Heyman, dimana diungkap nanti di ending WrestleMania Rollins adalah Paul Heyman guy berikutnya. Heyman gak milih Roman, Heyman gak milih CM Punk. Dia gak setia, dia lebih memilih Rollins untuk jadi partnernya. Itu bisa arah ke situ guys. Tapi ada yang bilang juga tadi, mungkin ini cara Rollins untuk menunjukkan betapa mudahnya Heyman memberikan balas budi kepada orang dengan bantuan-bantuan kecil. Point of view yang bagus menurut saya. Karena ini jadi sebagai sindiran besar aja gitu loh. Masa orang bantu dikit langsung diberikan bantuan yang apapun mereka mau diiyain gitu loh. Kan kocak. Si Empang aja favor bantu War Games dapat 2 dia. Main event sama pendampingan Heyman begitu. Walaupun ini cukup lumayan besar kansnya. Dari sebelumnya saya agak meremehkan fantasi booking fans netizen gulat tentang Rollins jadi Paul Heyman guy. Di segmen ini saya jadi berpikir ini cukup meningkat nih. Kemungkinan Rollins mungkin akan jadi akan dibantu oleh Heyman. Pengkhianatan yang dilakukan Heyman. Tapi saya pribadi masih belum yakin guys. WWE akan ngambil langkah itu, saya pribadi masih belum yakin. Jadi saya nggak yakin itu akan ngarah ke sana. WWE nambah ini aja buat
ngasih excitement yang lebih banyak lagi untuk triple threat match ini. Jadi story-nya memang around Paul Heyman. Jadi Paul Heyman menjadi lebih bingung, Paul Heyman jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Ini sorotnya tuh cukup besar ke arah Paul Heyman, guys. Yang terjadi untuk triple threat main event WrestleMania malam pertama. And that's it. That's all Monday Night Raw hari ini. Yang sebenarnya padat, sebenarnya seru. Cuma nggak tahu guys ya, di bagian-bagian tengah tuh saya merasa nggak penting, filler. Walaupun sebenarnya penting ya title match soalnya. Ya memang karena ngantuk aja gitu. Untung covernya mantap tadi. Ya jelas saya ngantuk aja saya guys ya. Teman-teman punya komentar apa tentang kemungkinan favor dari Rollins? Atau kemungkinan yang terjadi untuk build up yang lainnya? Silahkan komen di bawah guys ya. Terima kasih yang selalu support channel ini, yang selalu menontonnya sampai habis, yang selalu like dan komen yang banyak, serta udah subscribe juga. Thank you, supportnya sangat membantu guys ya. Gracias.